Demo ojol atau ojek online ini melumpuhkan Jakarta. Walaupun ada beberapa yang tetap menarik dan juga melakukan tugas mereka, tapi sebagian besar ini mengikuti solidaritas dari rekan-rekan mereka dan melakukan demo. Tapi mengapa ini saya katakan sebuah upaya yang akan sia-sia? Sebuah hal yang pasti tidak akan menemui hasil dan akan berulang lagi di tahun berikutnya dan berikutnya. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka? Mari kita lihat lebih jauh. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saya ingin katakan bahwa demo ojol ini itu sama seperti demo buruh saat May Day. Akan terus ada, dilakukan, tapi tidak akan mendapatkan dampak yang mereka inginkan. Dan mengapa? Ini adalah sebuah paradoks atau ironisme yang memang akan terjadi dan selalu terjadi dalam dunia yang sangat pesat dengan kemajuan teknologi. Oke, jadi Darko, demo ojek online atau mungkin ojol, terutama yang memang basisnya motor ya, bukan mobil karena ojek. Ada beberapa penyedia layanan aplikasi demo ini ditenggarai, digadang-gadang karena pemotongan tarif, di mana pihak penyedia jasa layanan aplikasi memotong tarif 2 kali lipat lebih besar daripada regulasi yang sudah ditentukan. Nah, menurut Mas Denny Darko sendiri, apakah pada akhirnya ini tuh akan membuahkan sesuatu yang, walaupun mereka udah disambut tadi terakhir ya, update-nya udah disambut salah satu perwakilan menteri untuk ditanyakan apa yang ingin didengarkan. Cuma apakah ini akan menuai hasil? Saya pikir semuanya hanya akan teatrikal. Sesuatu yang perlu dimunculkan oleh media, diberitakan, simbolisme, tapi pada kenyataannya ini akan terjadi. Kalaupun ada penyesuaian tarif, ini akan terjadi sekian waktu dan terus kemudian akan kembali lagi menyengsarakan mereka. Saya nggak berusaha menakut-nakuti atau apa, karena dunia memang bekerja dengan cara seperti itu. Si pintar memakan si bodoh. Mohon maaf, saya tidak mengatakan ojol ini bodoh, tapi dalam setiap pekerjaan saya pun itu akan seperti itu. Orang yang lebih pintar akan bisa melumpuhkan orang yang lebih bodoh. Contoh, saya tidak ingin mengatakan bahwa orang yang saya contohkan ini pintar atau orang yang saya contohkan ini adalah bodoh. Saya kalau mengisi acara di televisi itu akan dibayar mundur selama 1 hingga 3 bulan. Nah, saya nggak punya pilihan. Karena saya lebih membutuhkan televisi dibandingkan televisi membutuhkan saya. Apakah saya melakukan demo? Bisa saja. Tapi tidak akan merubah hasil. Karena apapun yang terjadi, televisi ini akan, kalau saya melawan atau saya nggak mau, ya sudah. Saya nggak pakai Denny Darko, saya akan pakai pesulap yang lainnya. That's simple. Dan itulah yang akan terus terjadi. Akan muncul pesulap baru yang lebih membutuhkan panggung dibandingkan saya. Dan mereka mungkin dibayar lebih murah, lebih lama, mereka akan mau mengambil. Nah, seperti itu pula lah. Kalau ternyata, ya misalkan sekarang nih, ada yang demo, ada yang butuh duit, mereka narik. Ya sudah, silahkan, kita kasih. Bahkan bisa saja aplikasi hari ini melakukan bonus besar-besaran agar ini tadi nggak demo. Maka yang berkuasa akan tetap memiliki kekuatan tawar yang lebih baik. Sama seperti ijab kabul, sama seperti kesepakatan. Siapa yang memiliki kekuatan, dia yang akan mendraft isi kontraknya. Tapi kalau kita lihat solidaritas dari para pengemudi ojek online ini nampaknya sudah seperti solidaritas para buruh yang dimana setiap tahun mereka berdemonstrasi pada May Day 1 Mei. Lantas, apakah pada akhirnya kalau kita bilang buruh ini kan juga pada akhirnya mendapatkan, ya walaupun nggak sesuai dengan permintaan mereka untuk menaikkan upah ya, cuman apakah pada akhirnya ini justru akan menjadi agenda yang berulang dan justru bisa juga mungkin ada agenda lain yang disusupkan kepada agenda demo ini? Ini sebenarnya yang ditakutkan. Saat ada demo, ada agenda lain yang disusupkan. Terutama yang bersifat atau bermuatan politik. Tapi saya nggak mau membahas itu di sini. Saya ingin mengatakan bahwa, jangankan buruh. Saya sebagai seorang YouTuber yang memiliki nama nih seperti ini. Penghasilan saya udah nggak seperti dulu lagi juga. Aplikator seperti YouTube ini juga memotong. Banyak banget. Dan kalaupun nggak memotong, mereka bisa saja tidak memberikan penonton kepada saya. Dan saya nggak bisa apa-apa. Apakah saya akan melakukan demo? Tidak. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus mengambil sebuah langkah pintar, mempergunakan aplikasi ini pada tempatnya, dan saya mencari nafkah di tempat lain. Kalau ternyata kalian semua, kebetulan teman-teman ojol di sini menonton, dan kalian nggak punya paket data untuk melanjutkan sampai selesai, itu jawaban saya. Dan apa yang kalian harus lakukan? Apapun yang kalian lakukan, ini hanya akan jadi sebuah tipuan. Mereka, aplikator ini hanya akan memberikan sebentar saja hal-hal yang dirubah, tapi nantinya mereka tetap yang akan menang.
menang. Mereka tetap yang akan mendapatkan uang terbanyak. Dan kalau kalian bilang mereka yang ongkang-ongkang kaki, ya betul. Karena mereka memang lebih cerdas. Mereka lebih pintar. Dan mereka menggunakan pikiran mereka untuk memeras ya siapapun yang memiliki pikiran yang tidak sepintar mereka, dan itulah kerja dunia. Maka harapan saya di sini sebenarnya caranya adalah mencari hal yang lain di luar ya mereka ini melakukan ojol ini tadi. Dengan mereka mengantarkan orang-orang ini, apakah bisa melakukan sebuah kerjasama langganan? Atau misalkan mereka pun juga sambil menjadi ojol, mereka ini juga sambil berprofesi menjadi penjual asuransi. Atau hal-hal yang sifatnya bisa ditawarkan secara word of mouth seperti itu. Hal seperti itu harus ditempuh. Dan ini nggak bisa hanya mengandalkan dari kerjasama yang sifatnya juga tidak ada negara hadir, bukan karena negara tidak mau hadir, karena dalam peraturannya yang memang sayangnya teknologi ini berjalan jauh lebih maju dibandingkan regulasi, ini tidak terlindungi. Karena memang di mana-mana di seluruh dunia saat adanya sebuah kerjasama antara seseorang dan sebuah aplikasi, ini kerjasama yang sifatnya itu kalau negara itu bilateral, yang sifatnya negara tidak akan bisa hadir di situ kecuali terjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum. Nah, hukumnya ini belum diciptakan. Tapi saat negara nanti mencoba menciptakan hukum yang mengatur ini, aplikatornya akan pergi. Kemungkinan yang terbaik di sini tentu saja adalah ya negara mengambil alih dan membuatkan aplikasi di mana ya sudah di situ negara nggak harus untung, tapi yang diuntungkan adalah si mitranya ini tadi. Berarti kalau kita bilang pada akhir negara juga nggak akan bisa untuk... Tidak bisa, bukan tidak mau. Karena mereka mau hadir di mana? Sama seperti saat seseorang membeli Bitcoin dan memilikinya, negara mau hadir di mana? Nggak akan bisa. Saat mereka melakukan transaksi di luar negeri, negara juga nggak bisa hadir. Saat saya menginstall aplikasi Grab yang bisa saya gunakan juga di Singapura, ya negara nggak bisa hadir secara langsung di situ untuk menengahi atau apapun. Maka inilah yang kita bilang perkembangan teknologi yang jauh lebih maju, lebih pesat dibandingkan perkembangan regulasi yang memang bukannya tidak mau, tapi tidak bisa menjangkau sampai sejauh itu. Oke, pada akhirnya berarti driver Grab ini akan terus menjadi driver ojek online ini akan terus menjadi korban karena negara pun tidak bisa hadir di tengah-tengah ini. Betul, tapi in the contrary, kalau kita lihat di sisi yang lain, mereka sebenarnya punya pilihan untuk tidak menjadi korban. Seperti saya dan dengan channel YouTube saya. Kalau saya hanya berharap dan bertumpu pada pemasukan YouTube saya mungkin nggak ada di sini, nggak segemoy ini, dan saya nggak akan bisa melakukan apapun yang saya akan lakukan hari ini. Maka kita harus pintar untuk mempergunakan apa yang saat ini kita miliki untuk membangun sesuatu yang mungkin harus kita bangun karena sudah tidak ada keadilan lagi dalam transaksi yang saat ini ada. Dan ini sebenarnya terjadi dalam segala hal. Kalian memiliki kartu kredit, transaksinya juga nggak akan adil. Kalian punya KPR, itu juga lebih nggak adil lagi. Mau yang lebih nggak adil lagi, kalian nyicil motor, mobil, itu paling nggak adil. Kalian cari tahu kenapa seperti itu. Tapi itulah yang dinamakan dengan sistem dunia. Oke, lantas kalau misalkan pada akhirnya, maksudnya kalau kita bilang kan para driver ojol ini kan masyarakat menengah ke bawah ya, maksudnya bukan kita bilang miskin, cuman masyarakat menengah ke bawah. Dan pada akhirnya jalan keluar terbaik selain pemerintah ini akan membuatkan sebuah aplikasi yang langsung di... Tadi itu mereka tetap melakukan ini, tapi apa pekerjaan yang bisa mereka lakukan juga saat mereka akan bertemu dengan orang yang berganti-ganti? Nah, itu yang harus mereka lakukan. Apakah mereka juga akan menawarkan jasa yang lainnya, atau mereka di sini mau itu tadi menawarkan sebuah langganan, atau mereka ya apapun itu coba harus dicari. Saya nggak tahu itu apa. Seperti misalkan saya sekarang mendapatkan pertunjukan itu dari saya membuat konten YouTube. Saya membaca tarot untuk orang-orang yang berkonsultasi yang saya dapatkan dari konten YouTube. Disitulah saya memonetisasi konten YouTube ini. Kalau tidak dengan cara seperti itu, saran dari saya tinggalkan ini semua. Karena selama-lamanya akan terus seperti ini. Mungkin kalian nggak menemukan satu jawaban yang populis, yang akan membuat kalian senang atau membuat kalian akan lebih bersemangat. Tapi saya mencoba untuk menjadi pragmatis dan melihat semua ini dengan jalan keluar yang memang harus dilalui jika memang ini sudah tak tertahan lagi. Semoga teman-teman ojol diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan jalan keluar untuk perjuangan mereka demi keluarga yang mereka sayangi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.